Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firly Maulidiana dengan NIM 204420033 bersama teman saya Ika Nuraini dengan NIM 204420048. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Person Centered Therapy. Person Centered Therapy juga dikenal sebagai konseling yang berpusat pada orang, terapi yang berpusat pada klien, dan psikoterapi Rogerian. Person-centered therapy adalah bentuk psikoterapi bicara yang dikembangkan secara besar-besaran oleh Carl Rogers pada tahun 1940-an dan 1950-an. Tujuan dari person-centered therapy adalah untuk memberikan klien kesempatan untuk mengembangkan rasa konsep diri dan membantu mereka menyadari sikap, perasaan, perilaku, dan potensi mereka. Person-centered therapy yang mengusulkan bahwa pikiran manusia sedang terpengaruh secara negatif dan pendekatan ini mencoba untuk menemukannya potensi positif individu. Rogers sangat percaya bahwa orang dapat dipercaya, banyak akal, mampu memahami diri sendiri, mampu membuat perubahan yang konstruktif, dan mampu menjalani kehidupan efektif dan produktif. Karena pandangan negatif psikoanalisis terhadap kodrat manusia, konselor akan menilai dan mendiagnosis apa yang salah dengan klien dan mengidentifikasi tujuan perubahan yang perlu dicapai klien. Menjadi hampir dalam posisi berlawanan dengan psikoanalisis mengenai sifat manusia, Rogers tidak setuju dengan pendekatan yang menganggap orang sebagai pasif, membutuhkan bimbingan, dan ditentukan oleh kekuatan eksternal. Meskipun individu memiliki potensi pertumbuhan, Rogers mengklaim 3 atribut terapeutik memfasilitasi iklim pertumbuhan yang mempromosikan diri sendiri di mana individu dapat bergerak maju. Ketiga atribut tersebut adalah yang pertama kesesuaian, keaslian atau kenyataan, yang kedua penerimaan, kepedulian atau hal positif tanpa syarat, dan yang ketiga pemahaman empatik yang akurat. Jadi, dari perspektif Rogers, penting untuk mengenali kondisi yang menghalangi atau memfasilitasi pertumbuhan individu. Kondisi ini termasuk bagaimana individu bertindak di dunianya dengan orang lain, bagaimana mereka bergerak maju atau mengalihkan perhatian dari arah kehidupan mereka, dan bagaimana mereka mengelola rintangan. Psikologi positif dan person-centered therapy. Secara umum, psikologi positif dan person-centered therapy memiliki perspektif yang sama dalam terapi dan asumsi teoretis. Kedua pendekatan tersebut menekankan empati dan fokus pada hubungan dan proses terapeutik. Psikolog positif bertujuan untuk mempromosikan orang yang hidup dengan potensi maksimal mereka, dimanapun mereka berada di sepanjang spektrum fungsi manusia, dari penyakit dan gangguan hingga kesehatan dan kesejahteraan. Perspektif psikolog positif ini juga kontras dengan person-centered therapy yang menggunakan metode defisit yang hanya mencoba mengurangi tekanan dengan menyediakan lingkungan yang menghakimi. Sebaiknya terapi positif bertujuan untuk mengubah cara berpikir konselor tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka dapat membantu klien, sehingga konselor menyadari bahwa mereka tidak hanya membantu meringankan tekanan dan berbagai disfungsi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara optimal. Psikolog positif percaya bahwa konselor dapat memberi nasihat, mengajukan pertanyaan, membuat diagnosis, meyakinkan klien saat mereka mendengar klien dengan penuh perhatian, dan juga mengelola tes. Semua perilaku
Semua perilaku tentang ini memiliki satu tujuan akhir, untuk mengurangi tekanan klien dan meningkatkan kesehatan mereka, khususnya berdasarkan budaya untuk masing-masing klien budaya. Dengan demikian, interaksi psikolog positif dan person center terapi harus lebih ditingkatkan dengan kepekaan menit terhadap nilai-nilai budaya dan kepercayaan. Lingkungan yang mendukung tanpa syarat harus mencakup menghormati definisi klien tentang lingkungan yang mendukung, tidak pernah hanya melepaskan definisi dari budaya barat dan mengharapkan klien untuk memahaminya. Menurut Rogers, ada 4 area yang membutuhkan perhatian. Yang pertama, gangguan yang berpusat pada klien. 2. Kondisi terapeutik perubahan kepribadian. Yang ketiga, 6. Kondisi dalam person center terapi. Yang keempat, proses perubahan terapeutik.